Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh memperingati bersama kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh merasakan betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Luar biasa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita ditebus, kita diselamatkan, dan kita memiliki harapan yang baru. Amin. Pada saat ini mari kita mau mengarahkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita merasakan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kuasa salib-Mu Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di pagi hari ini ya Tuhan, kami semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki harapan yang baru Tuhan. Iman yang baru Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan dosaku. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan. Lebih Amin Tuhan. yang kukira pengampunan yang kuterima. Oleh karena salib
karena salibmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seluruh hidup Pengorbananmu di kayu salib Tuhan. milikmu. Biarlah kami tidak hanya mengenang saja Tuhan. Darahmu Namun biarlah kami juga melakukan kehendak-Mu yang sucikanku. biarlah kuasa kebangkitan-Mu hari ini Kuasa Tuhan. salibmu. Amin. Tuhan, boleh kami rasakan Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Sucikanku, kuasa salibmu. Nyatakan sekali lagi jemaat. Pulihkanku. Nyatakan hanya karena salib. Oleh karena salibmu, Seluruh hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu. Sucikanku, kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salib-Mu. Pulihkanku. Beri sorak-sorai yang terindah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Maha besar mulia Engkau Allah kami. Hari ini Tuhan, kami memperingati hari kebangkitan-Mu bagi kami ya Bapa. Luar biasa pertolongan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Haleluya. Semua jemaat katakan, amin. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terindah buat Allah kita. Haleluya. Semua sorakan haleluya. Haleluya. Kuasa maut telah dipatahkan, amin. Dan hari ini kebangkitannya juga memberikan kemampuan buat kita untuk tetap bersekutu, beriman kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Amin. Sama-sama kita katakan ya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa saudara? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit, dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan, kuasa maut telah dikalahkan.
hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Saat ini kita dibebaskan. Amin. Nyatakan ya. Ku bebas, bebas. Ku bebas, Bebas, bebas oleh pengampunannya. Sorakan. Hey, ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Ku bebas, 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 yang tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas, bebas, bebas oleh pengampunannya. Hey, ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Oh, ku bebas, 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 yang tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Sekali lagi, nyatakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas oleh pengampunannya. Sorakan. Hey, ku bebas, bebas, bebas oleh kuasanya. Yesus, ku bebas, 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 yang tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Darah Yesus yang telah membebaskan kita. Saat ini seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, Yesus bangkit.
rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Coba katakan, Dia bangkit. Yang keras. Amin Tuhan. dan Biar hidup kami mau nyatakan Engkau bangkit bagi selamanya. hidup kami. Haleluya. Yesus bangkit, Engkau bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan semangat yang baru buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Itu Kak Astrid berdoa. Haleluya Yesus, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan kepada persembahan kami yang pertama. Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan setiap persembahan ini, dan kiranya setiap apa yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Yesus. Tuhan, persiapkan juga tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Biarlah firman yang disampaikan dapat berbuah bagi kehidupan kami Yesus, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku
kita pujikan sama-sama di setiap musim kehidupan kami. Di setiap musim hidupku Selalu kulihat setiamu Tuhan. selalu kulihat setiamu, Bahkan sekalipun kami melewati badai yang besar, melewati tanganmu badai tetap yang menjaga besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar Kau mendengar seruanku, dan kau tidak pernah terlelap sedikit pun Tuhan. Tuhan tak pernah Tanganmu yang penuh kuasa terlelap. senantiasa menjaga hidup kami. Tanganmu Menjaga hidupku bersamamu. bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup Dengan berjalan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku berenang. Bersamamu kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian Tuhan. aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku Terima kasih Tuhan. bersamamu. Kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Ketika kami menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Dan kami mendapatkan damai sejahtera darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebangkitanmu sungguh Tuhan membuat kami memiliki pengharapan yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita, ada kesembuhan Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu menuntun setiap kami. Biarlah kami memuji-Mu selalu. Ya Tuhan, Kami sanggup berjalan bersama Engkau. sanggup Sungguh kami tidak bisa membayangkan ketika kami lepas daripada-Mu. Tidak ada tangan yang kuat yang menggandeng kami, yang menuntun kami. Di dalam kami mengarungi kehidupan kami Tuhan. Namun bersama-Mu kami menang. Kami memiliki harapan yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. bersamamu, Terima kasih. ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sayapmu Sayapmu
bersamamu aku menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menerima kemenangan dari Tuhan atas kebangkitan-Mu Yesus. Dan kini tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami, hati kami yang terbaik untuk boleh ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban setiap doa kami. Firman-Mu adalah damai sejahtera bagi kami. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita beribadah dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan dengan tema damai sejahtera bagimu. Paskah membawa kepada hidup damai sejahtera. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 lalu ayat 26 demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah Yesus mati, disalibkan, dan murid-murid ini belum mengetahui kalau Yesus sudah bangkit. Ketika mereka berkumpul di suatu tempat, maka pintunya ditutup rapat-rapat. Dijelaskan tadi di ayat yang kita membaca, kenapa pintu ditutup rapat-rapat. Nyamuk saja nggak ada yang bisa masuk. Karena mereka takut. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu dalam situasi ketakutan seperti itu, tiba-tiba muncullah Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara, dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan itu diulangi lagi ayat 26. Murid-murid berkumpul lagi 8 hari sesudah itu. Juga pintunya dikunci rapat-rapat lagi. Itu menandakan adanya ketakutan yang sangat luar biasa. Karena Yesus yang selama ini mereka andalkan, ternyata disalibkan dan mati. Mereka seperti anak ayam, saudara, yang kehilangan induknya. Kemana mereka akan, masa depan mereka akan kemana tanpa Yesus yang menjadi sandaran hidupnya selama ini. Ternyata Yesus mati. Hilanglah semua harapannya. Dan mereka dilanda ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, sekali lagi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata perkataan yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, mereka bukan hanya takut, tapi mereka putus asa. Mereka tidak lagi punya harapan.
Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan seperti itu, ini merupakan satu pesan juga bagi kita semua. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dari Yesus akan mengatasi segala ketakutan, mengatasi segala kecemasan, mengatasi segala keputusasaan, dan mengatasi kehidupan yang tanpa harapan. Yesus pulihkan kembali, sehingga mereka melihat Yesus yang bangkit itu tidak lagi takut, saudara. Mereka mulai ada keberanian untuk menatap masa depan. Mereka kembali punya harapan, dan mereka kembali punya satu figur yang mereka bisa percaya. Tidak perlu takut lagi menghadapi apapun. Haleluya. Dan 2 kali Yesus menyatakan diri pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera dari Tuhan bukan hanya sekali, bukan hanya 1 hari, tapi berkelanjutan, terus menerus dapat kita alami di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera ini lebih dari sekedar ucapan salam. Ya, ketemu ya, biasanya kalau ketemu, bro gimana, baik-baik, baik ya. Ini lebih dari ucapan salam. Dari kata Irini, tulisannya itu Eirene. Membacanya bahasa Yunani Irini ya. Irini gitu ya. Ada yang bernama Rini di sini. Ini berarti suatu damai sejahtera yang menyeluruh. Ya, bukan hanya sebagian. Bahkan saudara, saya pelajari ini merupakan damai sejahtera yang orang bilang holistik. Ya, damai sejahtera dalam arti spiritual. Ya, damai sejahtera dalam arti mental, pikiran, perasaan, dan juga termasuk damai sejahtera secara fisik. Kesehatan fisik kita. Termasuk juga damai sejahtera, apalagi saudara punya kantong kan? Juga damai sejahtera bukan hanya spiritualnya. Bukan hanya mentalnya. Tetapi juga fisiknya. Saudara, disembuhkan. Dompetnya juga dipulihkan, saudara ya. Dengan baik-baik, saudara jemaat pada pagi hari ini. Ini kabar baik buat saudara. Ya, kantongmu juga damai sejahtera dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian, damai sejahtera juga berlaku di sana. Haleluya. Saya mengutip apa yang dikatakan seorang filsuf namanya Martin Heidegger. Heidegger ini orang Jerman, saudara. Yang mengatakan keberadaan itu, keberadaan dalam arti keberadaan manusia, memiliki ketakutan atau kecemasan eksistensial. Bukan kecemasan ketakutan yang di luar. Misalnya seperti orang takut sama anjing. Saudara takut sama apa? Takut sama, kalau ibu gembala itu takut sama ular. Wih, kalau lihat ular itu takut. Takut sama hantu. Bukan seperti itu, ada objeknya. Ini ketakutan enggak ada objeknya. Ketakutan yang di dalam. Menurut Martin Heidegger,
Orang itu datang ke dalam dunia itu kan tidak minta. Jadi kita itu seperti dilempar ke dalam dunia ini. Lalu yang namanya sein itu ada. Dasein itu ada di sini, di dalam dunia. Dan keberadaan manusia itu bukan statis, lahir terus berhenti di situ. Tapi proses becoming, proses menjadi ada terus. Nah disitulah saudara manusia menyadari bahwa hidupnya itu terbatas. Hidupnya itu fana. Hidupnya itu suatu ketika akan mati. Ya. Dan manusia dengan segala kemampuannya tidak berdaya menghadapi hal ini. Kan kemarin sudah saya singgung ya. Inilah namanya kehampaan hidup. Menurut Heidegger ini. Manusia lahir di dunia, mati-matian, kuliah, bekerja, sukses, kaya raya. Nggak lama mati. Ya. Nah, untuk ini manusia nggak berdaya. Yang bahasa Jerman itu disebut Sein, Sum, Tode. Terus saya mikir, Tode itu dai. Geletek. Manusia lahir, hidup di dunia berapa lama, nggak lama mati. Ini yang jadi ketakutan manusia. Menjadi kecemasan manusia yang nggak ada obatnya. Di mana manusia di samping kecemasan, ketakutan, apa saja tidak bisa mengisi hidupnya. Apa saja tidak membuat dia bahagia. Dia gelisah terus, bahkan dia merasa kehampaan. Maka Yesus hadir di sana. Damai sejahteralah bagi kamu. Yesus menghilangkan kecemasan, ketakutan ini. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Kefanaan, kematian berubah menjadi kehidupan. Dan di dalam Yesus apapun saudara mempunyai pengharapan kekekalan. Nah ini saudara ya, yang kita beruntung hanya di dalam iman kepada Yesus kita miliki ini. Saudara kaya raya puji Tuhan, nggak kaya pun sederhana ya alhamdulillah. Nggak masalah, yang penting kita sudah punya pengharapan kekal di dalam Yesus. Yang nggak bisa diganti dengan apapun juga. Ini Martin Heidegger ini. Dia mengatakan bahwa being be addressed as something temporal. Jadi keberadaan itu adalah sesuatu yang sangat temporal. Ya, hanya sementara. Olehnya dia menyarankan manusia memerlukan suatu makna yang lebih tinggi. Sebetulnya ketakutan ini adalah merupakan pintu bagi manusia untuk mencari yang transenden. Karena hal-hal yang material yang di dunia ini tidak bisa menemukan jawaban. Dia membutuhkan apa yang dinamakan kekal, yaitu ada di dalam Tuhan itu. Saudara. Haleluya. Itulah jawaban dari kehidupan yang temporal ini. Sayang, banyak orang hanya mementingkan kehidupan materi. Hanya mementingkan kehidupan duniawi. Hanya mementingkan kemasyhuran. Hanya mementingkan kesuksesan, hanya mementingkan jabatan dan sebagainya, yang semuanya temporal, yang semuanya fana. Dan dengan memiliki hal-hal duniawi ini lalu banyak orang menolak kepada Tuhan.
Bahkan yang sudah ada di dalam iman pun meninggalkan Tuhan. Haleluya. Suatu ketika pendeta Billy Graham datang kepada seorang artis terkenal yang namanya Marilyn Monroe. Dulunya dia anak Tuhan. Dulunya waktu remaja dia setia di gereja. Bahkan menyanyi sebagai anggota kur gereja. Tapi ketika dia sudah jadi artis terkenal, Billy Graham melihat, karena Billy Graham mengenalnya, sudah enggak datang lagi di gereja. Hidupnya sudah jauh dari Tuhan, bahkan sudah enggak percaya lagi. Maka Billy Graham datang kepada Marilyn Monroe ini. Kamu memang sudah terkenal. Terkenal saja tidak cukup, hidup ini fana. Kamu membutuhkan Tuhan. Apa jawabannya Marilyn Monroe? Pak Pendeta, dulu waktu saya belum terkenal, saya perlu Tuhan. Dulu waktu saya belum kaya, saya perlu Tuhan. Tapi sekarang saya sudah punya semuanya. Saya enggak perlu Tuhan buat apa? Dan dia menolak. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia kedapatan meninggal di kamar hotelnya. Ada sepucuk surat tulisan yang mengatakan, hidupku hampa, hidupku tidak bahagia. Itu Marilyn Monroe. Puji Tuhan. Ada katakan kiri kananmu, aku bahagia, hidupku tidak hampa. Ya, biar gak gablek dengan pijak, kita punya Tuhan. Ini loh saudara ya, makanya mari kita makin setia sama Tuhan. Haleluya. Nah, Yesus datang di sana bukan cuma memberikan damai sejahtera. Tapi Yesus juga menyembuhkan spiritual mereka, mentalitas mereka. Dan Tuhan kembali menerima murid-muridnya ini. Tuhan tidak menghakimi. Waktu Yesus ditangkapi muridnya ini lari semua meninggalkan Yesus. Petrus juga menyangkal ya. Asal Tuhan sudah ketemu, mereka mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan gak mau persoalkan itu semua. Ayo kita sama-sama menatap masa depan. Kamu murid-muridku, aku akan pakai kamu. Aku mengandalkan kamu untuk memberitakan Injil. Ya kira-kira kalau diceritakan begitu, cuma gak ditulis. Kekebeen buku ini. Ya. Nah, saya tertarik dengan Carl Rogers ini mengatakan pentingnya penerimaan dalam hubungan damai ini. Saudara, nggak mungkin orang memiliki rasa damai tapi konflik dengan orang lain. Tetapi kalau kita memiliki hubungan damai, maka penerimaan itu penting. Menerima orang lain sebagaimana apa adanya. Carl Rogers ini berkata, people only seriously consider things when they feel accepted for exactly who they are. Orang-orang itu, termasuk saudara orang apa bukan, ya, akan mempertimbangkan perubahan dengan serius apabila mereka merasa diterima seutuhnya. Kalau belum ya nggak serius, saudara. Ya. Saya dulu waktu cuma pacaran sama ibu gembala ya saya nggak begitu serius, saudara. Tapi waktu sudah dilamar dan diterima, ya saya serius, saudara. Ya. Wah, mantan-mantan tak
dipedoti kabeh wis. Ya. Serius sudah saya serius menyelesaikan bangunan di sini mau menikah. Nah begitulah. Begitu juga murid-murid ini. Karena mereka itu diterima, diampuni, dikasihi, diberi kepercayaan sama Tuhan. Coba, saudara, mereka melayani Tuhan habis-habisan. Bahkan mereka tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya. Berkorban apa saja, bahkan sampai nyawa. Saudara tahu, dari semua para rasul, semua mengalami aniaya. Dan semua mati syahid. Rasul Yohanes pun juga sudah sebetulnya direbus dengan minyak hidup-hidup. Tapi karena mujizat Tuhan, ya direbus minyak itu enggak mempan. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Tapi Rasul Paulus dipancung. Yang lainnya Petrus disalibkan terbalik. Mari kita lihat video klip. Ini luar biasa. Ini Petrus disalib terbalik. Yakobus, Yohanes direbus minyak. Semua. Filipus, Bartolomeo. Rata-rata dipancung kepalanya. Haleluya. Mengapa mereka bisa begini? Mereka tidak takut oleh apapun. Sebab mereka punya Yesus dalam hidupnya. Mereka dicintai oleh Yesus. Tuhan menerima hidup mereka dan memakai mereka. Mengurapi mereka dengan rohnya. Mari saudara, kalau ada yang menolak hidupmu di kampung, di keluarga, di mana, saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia mengasihimu semua. Dia mau menerimamu dan dia mau memulihkan engkau. Dia mau memakai engkau dan dia memberikan damai sejahteranya di dalam hidupmu. Dan itu sudah mencukupi semuanya. Ya spiritualmu, kalau kamu mati masuk surga. Ya damai sejahtera dalam jiwamu, sukacita. Sampai sak kantong-kantongmu dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah, damai sejahtera bagimu. Katakan kiri kananmu, ayo berdiri bersama-sama, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kantongmu ya. Tuhan memberkati. Mari saya mengundang pelayan, pemain musik. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Nanti Ibu Gembala berdoa. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
Tuhan. Dan kami boleh menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mungkin pada pagi hari ini ada di antara kami umat-umat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup kami. Masalah-masalah yang tidak pernah terselesaikan. Tuhan, sehingga terjadilah satu ketakutan dalam diri kami. Biarlah pada pagi hari ini firman-Mu memberikan jawaban bagi kami. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Sebab Tuhan sudah bangkit. Kami juga harus bangkit bersama dengan Engkau. Dengan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami pulang sebentar dengan kekuatan yang baru. Dengan semangat yang baru. Dengan damai yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Dan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah menyambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya serahkan pada Ibu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya, kedamaian, sukacita hanya didapat di dalam Yesus. Amin. Kalau kesenangan dunia hanya terbatas ya. Apa yang kita miliki terbatas. Namun damai sejahtera yang dijanjikan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujikan damai yang diberikan. Damai yang diberikan bagi kita. Damainya Bagi kita semua. damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ada damai di hatiku yang damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati senang. Oh, Tuhan beserta
Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Yesus Tuhan, damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Paling beneran kita berangkat komsel bang. Hujannya lo terus banget itu lo. Terus lo anginnya lo besar banget. Pohonnya sampai gerak-gerak lo. Kok rasanya mama nggak enak ya? Iya loh Pak, gue terus beler kayak gini hujan-hujan keluar lapar bisa. Ngapain sih datang konser? Sepi loh paling hujan-hujan. Gak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus tetap setia beribadah. Tuhan itu loh sudah baik sama kita. Kayak lagu ini. Apapun yang terjadi, biar kita nggak takut nyanyi dulu ya. Oke. Di dalam hidupku, apa lanjutannya lah? Selalu ku berkata. Bagus. Gimana nak lanjutannya? Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Baik? Baik dari mananya? Papa mama diambil gara-gara lagu itu. Kenapa aku gak mati aja? Kenapa aku gak bisa sendiri? Gak boleh ngomong kayak gitu. Jangan bilang mau mati. Kamu gak sendirian. Lihat ini. Udah 1 bulan kamu gak minum obat. Kamu gak terapi. Obat gak guna. Obat itu gak guna. Kalau sembuh pun aku mau ngapain? Apa gunanya sih? Percuma. Gak. Kamu gak sendirian, gak percuma. Tuhan yang selalu nyertai kita. Tuhan. Kamu bilang Tuhan. Tuhan lagi. Tuhan ngambil orang tuaku. Ngambil semuanya. Detik itu juga. Kamu gak tahu apa yang kurasa. Kamu gak ngerti
rasain. Aku udah yatim piatu dari kecil. Kamu Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Aku temenin kamu ya, sampai kamu sembuh. Tuhan itu sayang sama kamu. Tapi Tuhan lebih sayang sama orang tua kamu. Tapi Tiara, yang pertama-tama kamu lakuin adalah minta maaf sama Tuhan dulu ya. Kamu berdamai sama diri kamu. Kamu berdamai sama masa lalu kamu. aku udah salah. Aku udah berdosa. Minta maaf Tuhan. Minta maaf sama Tuhan dulu. Ayo, aku temenin berobat. Terima kasih. Terus habis ini rencana kamu gimana? Aku sadar hidup ini cuma sementara. Kayak mamaku, kita udah ingin datang konser, ya kejadian nggak ada yang tahu sih. Gimana coba orang-orang yang meninggal tapi belum kenal Tuhan? Apa ya mereka nggak tahu kan di sana kayak gimana? Kayaknya aku pengen deh orang-orang itu untuk mengenal Tuhan itu aja. Aku percaya kamu pasti bisa. Pasti. Hidup ini hanya sementara. Jangan sampai trauma, sedih, kecewa kita bawa selamanya. Kuncinya adalah berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Damai sejahtera bagimu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagian pendaftaran misionari sebelah sini. Ya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan drama singkat dari teman-teman sisi acara ya, dan kiranya mungkin dalam kehidupan kita juga kita masih banyak menyalahkan diri kita sendiri, kita kecewa ya, kita tidak suka dengan keadaan kita. Percayalah ya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang sudah mati buat kita, yang memberikan damai kepada kita, Tuhan yang bisa mengubah segala kekecewaan kita, mungkin sakit hati kita, karena damai yang diberikan Tuhan itu lengkap buat kita, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perubahan pasti akan terjadi ya, pemulihan pasti akan terjadi. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Kepanitiaan ini diketuai oleh Bapak Charles Hadi. Beliau ada di belakang ya. Yang belum kenal, mari Pak Charles boleh berdiri. Berdiri saja. Ya. Loh, ngadeke kok separuh iku piye ta ya? Ya, jadi Pak Charles harus sambutan ya, saya bilang gitu di depan. Nah, rupanya beliau ini agak malu-malu, saudara-saudara ya. Jadi melalui kesempatan ini atas nama Bapak Charles, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendukung acara Paskah kita dari hari Jumat sampai hari Minggu ini. Ya, seluruh persembahan-persembahan telur Paskah yang hari ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya itu juga menambah sukacita kita ya. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan. Dan
Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan semuanya. Tuhan juga memberkati saudara semuanya ya, jangan bosan-bosan karena kepanitiaannya seringkali hanya itu-itu saja ya. Tetapi kita bekerja bersama-sama satu tim tentunya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Charles mengucapkan terima kasih ya. Kok harus sekolah minggu ya. Bapak Charles kesini dong sebenarnya Pak, ngomong 1-2 patah kata. Moh katanya. Bapak Charles mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara pulang dengan damai sejahtera dan perubahan yang baru dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita malam pagi hari ini, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyi sebelum kita menutup ibadah ini, damai yang diberikan tadi. Rasanya kok enak banget ya musiknya. Sambil ucapkanlah satu dengan yang lainnya, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Damai yang diberikan bagi kita. Damainya bagi kita semua. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ada damai, ada damai di hatiku, damai. Tutu-tutu, 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 sararararara. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan beserta kita. sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus serahkan padanya. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai yang diberikan, Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Pulang dengan damai yang baru dari Tuhan. Mari kita tutup doa ibadah dalam doa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan sebab pada pagi hari ini kami dapat kembali merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa mengubahkan setiap kekecewaan, setiap ketakutan, setiap sakit hati menjadi damai
yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab di dalam Tuhan ada keselamatan yang pasti. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang baru. Dan di dalam Tuhan ada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat-Mu akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan mereka, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Pertemukan kami pada hari-hari di mana kami boleh beribadah, baik dalam ibadah-ibadah kegiatan setiap hari Rabu, hari Selasa, ya Tuhan, hari Kamis, Pemuda, dan juga di hari-hari yang lain. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dan kegiatan gereja kita sudah berjalan seperti biasa. Hari Selasa kelompok sel, hari Rabu ini ibadah apa ya? Wanita ya, ibadah pelwap, betul. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda 6, dan hari Jumat doa dan puasa. Hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah raya 1 sampai dengan ibadah raya yang ke-5. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, selamat pagi. Tuhan bangkit bagi kita semua. Damai yang diberikan